Dia ngomong ke saya, parah ya. Kenapa? Parah Ci, masih kecil dipasangin begituan. Pasangin apaan? Lihat kalungnya. Akhirnya dia ngomong, ini udah ngajak perang. Secara nggak langsung sampai kapanpun begini terus. Kalau kamu kalah, kalau kamu nyerah pindah, kamu habis. Layanin terus sampai kapanpun. Halo Sobat OTM, balik lagi bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin seram. Nah, kali ini gue sudah kedatangan seorang narasumber yang memiliki cerita waktu yang kontrak di salah satu kontrakan yang ada di daerah Tangerang, Kabupaten. Narasumber gue ini mengalami banyak banget kejadian yang sangat mengerikan. Sampai ia mau dijadikan tumbal pesugihan oleh tetangganya tersebut. Penasaran dengan ceritanya seperti apa? Tapi sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian nih yang ingin menjadi narasumber dan ingin bercerita di obrolan tengah malam ini, kalian bisa langsung aja WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Oke, langsung aja kita sapa narasumbernya. Selamat malam, Bang Doci. Selamat malam, Bang. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik, Bang. Alhamdulillah baik, Bang. Terima kasih nih sudah datang ke studio obrolan tengah malam ini untuk menceritakan sebuah pengalamannya nih sewaktu tinggal di kosan ya. Iya. Kalau boleh tahu, Abang tinggalnya di daerah mana, Bang? Saya tinggal di domisilinya Tangerang Kota, Bang, Batu Ceper. Ini kan kejadiannya sampai sekarang. Iya, Bang. Bener ya? Sampai sekarang. Kenapa itu? Kenapa semuanya itu bisa terjadi? Awal mulanya itu karena pandangan yang nggak bener aja, pola pikir tetangga saya yang nggak logis gitu. Jadi memfitnah saya sampai akhirnya besar sampai sekarang. Oke, padahal lu kan baik-baik ya maksudnya? Iya, di situ baik-baik, nggak ada problem awalnya, Bang. Dan Bersih. ternyata di tetangga lu ini ada yang melakukan suatu ritual pesugihan bisa dibilang. Iya, bisa dibilang kayak gitu sih, Bang. Yang dari awal yang nggak rame, malah jadi Melesat. rame banget. Rame banget, Bang. Oke, usahanya apa sih? Usahanya itu jahit keliling, Bang. Jahit keliling. Iya. Bisa sampai, maksudnya bisa sampai beli banyak seperti itu? Iya, jahit keliling. Nggak logis kan, jahit keliling itu dia paling punya langganan berapa sih, Bang? Iya. Ini sampai banyak banget ya? Ini sampai banyak, sampai hitungannya aja orang ke rumah dia. Harusnya jahit keliling tuh nyari customer. Iya, benar-benar. Ini customer yang nyari dia, Bang. Sampai luar kota pun juga ada? Kalau luar kota nggak, daerah perkomplekan paling. Oh. Orang-orang elit lah yang ada. Oke, mungkin ditahan dulu nih, Bang, Siap, untuk Bang. ceritanya. Nah, Sob, gimana tuh cerita dari Bang Doci kali ini? Kalian pasti penasaran nih. Dan buat kalian semua, wajib tonton video ini sampai habis. Langsung aja, obrolan tengah malam, kita mulai. Oke nih, Bang Doci, gimana tuh awal cerita lengkapnya? Silakan. Awal ceritanya tahun 2023, Bang. Oke. Awalnya saya pindah dari kosan yang sebelumnya ke mutusin buat ke ini yang sebelahnya nih, kampung sebelah. Itu. Jadi saya dapat kosan satu rumah lah hitungannya kan. Cuman 8 deret, Bang. 8 pintu gitu. Posisi saya dari 8 deret itu yang keempat. Kalau dari sebelah kiri ya. Situ awal mulanya saya ngontrak di situ, saya cek rumahnya bagus nih. Terus yang punya kontrakan itu rupanya masih kenal sama keluarga saya, masih tetangga saya yang lama nih. Saya ngomong lah akhirnya sama dia, paling saya mau ngontrak di sini. Kata dia, ya udah, lu mau gue tahu orang tua lu siapa, gue tahu. Ya udah lu kalau emang mau di sini lu sama siapa? Dia nanya begitu, Bang. Cuma saya bilang saya sendiri di sini. Karena ibu saya kan udah nggak ada, bapak juga udah meninggal, saya bilang gitu kan. Jadi saya mutusin buat ngontrak sendiri karena saya di sini kerja. Oh ya udah, kata dia. Dikasih kuncinya langsung sama dia. Saya ngontrak di situ akhirnya.
Saya nggak tahu awalnya itu maksudnya lingkungan keluarga di situ atau lingkungan masyarakat di situ, saya awalnya nggak tahu gimana bang. Terus setelah itu saya ngontrak di situ selama kurang lebih 2 minggu, baru nih tetangga saya nih sebelah kiri, beda 4 rumah lah dari saya, datang ke saya nanya-nanya, emang orang mana gitu. Saya mau orang asli sini pak, cuman saya di sini ngekos karena orang tua udah nggak ada, saya bilang gitu kan. Terus kata dia, oh yaudah semoga betah di sini. Awalnya baik bang, baik, sering negur, sering nawarin nih ada makanan nih, nawarin kopi, bahkan kita sering ngobrol dulunya. Nah kejadian awalnya itu bang, sebelum saya dapat kejadian yang aneh, jadi si pacar saya ini datang ke rumah bang, saya ajak lah biar dia tahu kosan saya nih. Kata dia, di mana sih kosan kamu? Ada di kampung sebelah, saya bilang gitu. Coba aku ke situ mau ngeliat. Sekalian kalau emang sekiranya nggak bagus lingkungannya, ntar kita cari lagi, kata dia gitu. Saya bilang lah, baru pindah kok begitu, saya bilang gitu kan. Enggak, coba buat mastiin aja, kata dia begitu. Akhirnya saya ajak situlah buat ngeliat rumahnya. Oke tuh, dia bilang. Akhirnya saya ngobrol di depan rumah bang, di teras sama dia. Nah si tetangga saya ini, yang saya bilang tokoh masyarakat, ngeliat bang, gitu, ngeliat saya bawa perempuan, ya kan. Dari situ mulai bang berubah watak aslinya yang harusnya baik jadi sama saya kurang baik, gitu. Jadi dari situ berubah, awalnya dia nanya ini enggak gitu, terus kayak naruh curiga, yang sampai parahnya itu fitnah bang. Pasti gitu. Kan? Fitnah saya, pikiran dia itu saya nginepin perempuan di situ. Gitu. Padahal jam setengah 11 malam saya antar pulang. Gitu. Logikanya gini bang, seandainya saya nginepin perempuan di situ, saya pulangin pagi. Ini enggak, setengah 11 malam saya antar pulang. Gitu. Udah gitu lingkungannya lingkungan rame bang, nggak mungkin perempuan saya berani masukin ke dalam rumah. Gitu kan. Di situ dulu mulai bang. Rupanya si teman saya ini ngomong juga ke saya. Jadi saya punya teman ke samping kanan nih. Samping kanan kontrakan saya, beda 5 rumah sama saya. Dia ngomong, ada kabar angin nih, Ci, kata dia begitu. Ada kabar angin apa? Saya bilang, ada yang fitnah lu. Katanya lu nginepin perempuan di situ. Kata dia, nginepin gimana? Pokoknya di situ lu dijelek-jelekin, nyebar nih, kata dia, udah nyebar di daerah sini. Siapa orangnya? Gua nggak usah ngasih tahu, ntar lu tahu sendiri. Gitu. Rupanya si teman saya ini udah ada problem juga sama dia. Dia udah tahu nih, si tokoh masyarakat ini rupanya tukang bikin ulah juga, gitu. Nah, selang beberapa hari, logat udah mulai kelihatan bang, curiga sama saya, sering mata-matain gitu, sering yang beratnya jarang lewat ini bolak-balik depan pintu rumah saya gitu. Saya nggak naruh curiga lebih lah. Saya mikir ya mungkin karena gue kemarin bawa perempuan kali sini. Dia takutnya gue diem-diem bawa ke sini, mungkin dia mantau. Nggak lama RT sampai datang bang. Di situ RT datang, negur saya jelasin lah akhirnya, udah kepalang tanggung kan. Apa yang dia lihat, apa yang dia aduin, saya bantah di situ. Saya bilang kan, udah clear masalah RT. Di sini bang awal mulanya hal yang nggak enak kejadian parah bang. Di situ tengah malam biasanya aman, ini kedengeran bang suara binatang. Binatang? Iya, suara binatang bang, kayak burung gagak, terus kayak suara toke. Selama saya ngontrak di situ belum ada bang. Rumah bersih, jauh dari apapun gitu ya, maksudnya dari perkebunan jauh gitu kan. Itu suara toke bang. Di situ hawa merinding baru. Cuman saya nggak ambil pusing karena saya begini doang mungkin. Saya bilang peliharaan orang ya kan, tetangga-tetangga sebelah saya. Rupanya terus bang berlangsung. Terus berlangsung sampai akhirnya rumah saya yang kena gangguan. Di rumah saya sering ada binatang kayak kelabang. Di mana? Di dalam rumah bang. Itu sering banget. Kelabang masuk ke rumah. Terus cacing. Yang paling parah lagi lintah.
Lintah masuk dalam rumah bang. Itu saya nggak logis, maksudnya lintah dari mana masuknya? Ya kan, rumah saya jauh dari sawah, dari perkebunan jauh ya kan. Udah gitu depan rumah saya itu jalanan utamanya juga, tuh kan. Ini lintah mau masuknya dari mana? Saya mikir kan begitu. Setelah beberapa minggu terus-terusan bang kayak gitu. Lumayan lah, dapat 2 minggu, 3 minggu, ini lintah makin banyak bang, sering ada gitu kan. Geli juga bang sama mama kan. Terus nggak lama saya taburin garam gitu kan buat netralisir lah hitungannya kan gitu. Mengurang nih bang ya, udah mulai mengurang. Dapat 2 minggunya depan rumah saya ada ular bang. Ular bang. Ularnya warnanya hitam oranye bang. Ular apaan tuh? Nggak tahu, pokoknya kalau diambil itu kepalanya kayak ada 2 bang. Gitu. Jadi buntut itu bukan kayak buntut, kayak kepala. Akhirnya saya matiin kan. Saya izin kalau emang ini emang bener ular atau jelmaan, saya mohon maaf, saya matiin karena saya takut berimbasnya kepada saya bilang gitu. Saya matiin, akhirnya saya buang. Saya akhirnya cerita nih sama sahabat saya yang orang Tangerang Kabupaten bang. Saya cerita, saya ngobrol, kok gue pindah ke sini rumah baru, ada hal kayak gini ya? Ada hal apa? Gitu. Nih, rumah gue sering banyak binatang. Binatangnya maksudnya yang gak harusnya ada di rumah. Itu. Masa logika ada lintah di dalam rumah? Gitu kan. Coba lu liatin dulu, kata dia. Atau teman saya liatin dulu beberapa hari lagi. Sekiranya masih kayak gitu, nanti gue ajak ke rumah guru gue. Ya udah, saya bilang gitu kan. Hari saya ngopi sama dia sampai malam, saya pulang bang. Saya pulang, saya lihat beberapa hari, 4 sampai 5 hari, masih begitu bang. Sama? Masih sama. Yang parah itu kelabang. Kelabang itu banyak bang. Dari ukuran kelingking, yang paling gede itu seukuran jempol tangan bang, itu ada. Dari situ saya udah mikir, wah udah nggak beres nih, saya bilang. Hari saya telepon, dia malam Jumat. Ji, kenapa? Tadi dia. Gue mau ke rumah lu, gue mau ngobrol lagi, kata saya gitu. Oh ya udah, lu kesini aja, kata dia. Akhirnya saya ke rumah dia bang, dari daerah Tangerang Kabupaten ya. Saya datang ke sana, saya ngobrol sama dia tentang yang saya rasain lagi. Akhirnya dia mutusin, ayo ke rumah guru gue deh. Kita ceritain, kita konsul lah, nyari jalan terbaiknya gimana. Dia ngomong gitu. Oh yaudah, akhirnya saya berangkat bang ke situ, ke rumah gurunya malam Jumat, jam setengah 9. Di mana? Di daerah Tangerang Kabupaten juga, nggak terlalu jauh dari rumah dia lah itu kan ya kan. Saya datangin, rupanya itu kayak pesantren bang, cuma pesantren belum jadi. Itu, cuman ada kobongnya lah gitu ya kan, ada kobongnya. Saya datangin, saya samarin panggilan si A ya. Saya samperin, saya cium tangan. Teman saya yang buka omongan nih, ya kan. Jadi teman saya nih dapat di rumahnya ada binatang yang gak seharusnya ada di rumah, gitu kan. Bukan sekali 2 kali ya, tapi sering. Akhirnya saya ngobrol sama si A-nya itu. Cuman berdua aja ya, tanpa teman saya ini. Saya dibawa ke ruangan khusus, saya ngobrol gimana cerita awalnya. Saya ceritain lah awal kejadian saya konflik sama si tetangga saya ini yang saya bilang tokoh alim ulama ini ya. Saya ceritain semuanya. Kata dia, sehabis dari sini mandi dulu. Sebelum mau pulang mandi dulu. Tuh, di situ ada 2 kamar mandi, kamu pakai sebelah kanan. Kata dia begitu. Airnya ada di bawah tangga, minta ambilin aja sama teman kamu tahu. Akhirnya saya keluar sama si A itu, teman saya suruh ambil air. Ki, ambilin airnya buat gua mandi. Oh ya udah, diambilin diambilin nih sama dia. Dibawa ke kamar mandi. Akhirnya saya suruh mandi di situ. Setelah mandi, akhirnya dikasih air sama si A itu ya, 3 air ini nih. Jadi ada air yang buat mandi, air yang buat minum, sama air yang buat ngepel. Dikasih 3 nih sama si A. Kata dia, ini nanti kamu bawa pulang, kamu lakuin apa yang A suruh, kata dia. Terus kalau bisa, kalau emang kamu udah telanjur gawat atau ngerasa diri kamu udah risau, pakai
yang AA kasih tahu pakai. Jadi mohon maaf sebelumnya, celana dalam dibalik. Maksudnya? Jadi celana dalam dibalik itu yang luar dipakai di dalam, yang dalam dipakai di luar, Bang. Itu. Biar apa? Jadi hal-hal yang seharusnya mau nyerang kamu bawa balik ke orangnya lagi. Dia ngomongnya begitu. Kita bukan musyrik, kata A. Tapi seenggaknya kita mencegah. Tadi begitu. Oke, A. Akhirnya saya pamit pulang, sebelum pulang diomong, besok malam Rabu datang ke sini. Ngapain, A? Bawa ayam 2. Ayam kampung. Sepasangnya harus sepasang, cewek sama cowok. Dia bawa begitu, suruhnya. Ayam lain, A, sama kembang. Kembang 7 rupa bawa ke sini. Kata dia. Oh ya udah, A. Akhirnya saya pamitan, saya pulang. Terus pulang dari situ, saya ambil air, saya pel depan rumah. Nah, tetangga saya ini sebelah kanan, istrinya ngelihat, Bang. Ngelihat kalau saya ngepel malam. Pikiran dia ada something di situ. Besokannya saya ngepel, paginya dia rupanya ngomong ke si tokoh masyarakat ini, dia ngomong nih, dia ngadu. Dari situ saya ngelihat dia tuh kayak ngobrol nih berdua, cuman matanya ke saya. Ketika saya ngeluarin motor nih ya, matanya kayak saya kayak tajam. Kata saya nih, wah apa dia tahu? Saya bilang gitu kan. Nah masa bodoh lah saya bilang, orang ini saya buat pembersihan atau buat penjagaan rumah kan. Dapat beberapa hari binatang itu mulai berkurang tuh. Nggak terlalu banyak, cuma masih ada. Hari jatuh di malam Rabu nih. Saya bawa nih ayam ke sana. Ya kan, kata si AA-nya ini sebelum Isya itu harus sudah di sini karena malam itu kita harus ngelakuin tawasul. Kan. Akhirnya dibawa ayam di situ. Saya dipitain kertas lembar, tulis nama saya, BIN-nya juga. Saya tulis di situ, saya kasih ke si AA-nya. Akhirnya di situ ayam dipotong, diolah, kita ngelakuin tawasul di situ. Sampai jam 2:30 pagi. Di situ masih ngobrol, masih saya konsul lagi kan gimana nih jalan terbaiknya. Udah habis ini mah aman kata dia. Insya Allah aman lah. Habis azan subuh, habis sholat subuh di situ saya pulang. Saya pulang ke rumah. Dapat 2 hari setelah dari situ, si tokoh masyarakat di situ itu sakit. Langsung tumbang. Itu. Tumbang di situ, dibawa ke rumah sakit akhirnya kan. Di situ rame akhirnya. Awalnya dia nggak pernah begitu, ini sakit. Sakit lumayan lama, sekitar 1 minggu. Kan. Sakit sekitar 1 minggu, rumah saya aman. Tuh binatang hilang. Udah nggak ada sama sekali. Bersih. Awalnya. Dia pulang, dibawa pulang, ya kan, sama istrinya. Di situ istrinya juga mulai. Awalnya istrinya sama saya baik, di situ istrinya kayak masang muka sinis. Punya pandangan kayak, oh ini mungkin nih yang ngerjain suami gua. Pikirannya di situ. Habis dari situ, dapat 2 hari rumah saya gantian. Yang ada hal yang gak enak. Jam 1:30 malam rumah saya diketok-ketok. Diketok-ketok, saya lihat dari kaca itu nggak ada siapa-siapa. Saya di situ bingung kan, siapa nih ngetok-ketok? Di samping rumah saya itu kan rumah teman saya. Dia biasanya situ sampai malam kan. Saya WA dong, jangan iseng, gue mau istirahat, besok gue mau kerja. Teman saya akhirnya bales, siapa yang ngetok-ketok? Orang dari tadi aja anak-anak pada main gitaran aja, nggak ada siapa-siapa. Ke rumah gue dia ngetok-ketok ini. Pirasat doang kali lu lagi tidur ngimpi. Teman saya ngomong kayak gitu. Akhirnya saya tidur lagi. 1:30 diketok-ketok lagi. Saya intip nggak ada orang. Sama. Saya WA lagi teman saya. Kalau bercanda jangan kayak gitulah. Kelewatan ini. Orang mau istirahat diketok-ketok mulu. Demi Allah gua kagak ngetok-ketok. Kata dia. Terus saya siapa lagi nih? Akhirnya ya tidur lagi lah. Saya pikir besok kerja lagi kan pagi. Diketok lagi 3:30. Gimana? Digedor-gedor itu mah digedor-gedor bang, bukan diketok lagi, digedor. Der kenceng bang. Akhirnya pintunya saya buka, saya lihat. Saya ngomong aja. Kalau mau ngujutin sekalian, jangan gangguin. Saya ngomong begitu bang. Akhirnya dari situ saya nggak tidur lagi sampai pagi. Kata saya kok makin parah sih ini gangguannya. Kemarin binatang, kok ini ada yang neror saya sampai ngegedor-gedor pintu bang.
Akhirnya saya nelpon teman saya yang orang kabupaten ini nih, Tangerang. Wah, ini rumah gue makin parah nih. Kenapa? Rumah gue digedor-gedor, saya bilang gitu. Udah ke Siaha lagi deh, kata dia. Oh yaudah, kapan yang enak ya? Malam Sabtu kita ke situ. Jadi waktunya panjang, lu libur, kita mau sampai pagi juga, ayo dah, kata dia. Oke, akhirnya saya malam Sabtu ke situ. Saya ngomong sama Siaha. Awal saya datang, saya cium tangan, Siaha nanya, gimana perkembangannya? Parah, ah. Parahnya rumah saya digedor-gedor. Kok makin parah sih, kata dia. Gimana ya ayah ngejelasin ya, saya pengen ngomong gitu. Saya mau jelasin begini, takut nggak percaya, saya bilang. Ya udah, mandi lagi. Akhirnya saya suruh mandi. Saya suruh mandi lagi. Saya mandi di situ, selesai mandi, akhirnya saya ngobrol di situ, ngopi. Dia jangan pulang dulu, di sini dulu sampai pagi. Oh ya udah. Saya ngobrol, 1:30, kata dia, mau usaha nggak? Maksudnya, suruh nyari, kamu cari ya. Oh iya, nyari apa? Saya 1:30 malam suruh nyari garam kasar. Garam kasar? Garam kasar, Bang. Jadi garam kasar itu garam yang gede-gede, kristal. Saya nyari lah, akhirnya saya ke pasar-pasar, akhirnya dapat kan. Saya bawa ke situ, entah dibacain usianya, dibacain apa, bawa pulang, taburin depan rumah, kamar mandi, sama kamar. Sisanya kamu larutin ke air yang kasih, siram depan rumah. Oke lah, di situ saya mikir, ya saya jalanin lah. Akhirnya saya pulang, besokannya saya baru lakuin, Bang. Saya siramin di depan rumah. Terus saya lemparin garam ke sudut-sudut rumah kan, dengan apa yang suruh kan. Habis itu dapat 5 hari. Toko alim ulamanya jatuh lagi, Bang. Maksudnya? Jatuh sakit lagi. Sampai masuk ICU sekitar 2 minggu. Di situ makin parah tuh, Bang. Pikiran orang tuh, pikiran istrinya itu, saya ini yang ngebuat. Saya ini yang maksudnya yang bikin dia sakit. Padahal saya nggak tahu apa-apa. Hitungannya saya ngelakuin apa yang di guru pembimbing saya suruh nih. Karena apa yang saya alamin itu udah nggak logis kan, saya pikir kan. Istrinya mikirnya saya yang ngebuat. Dari situ lama tuh, Bang, nggak kelihatan. Sekitar 2 minggu kan dia di ICU. Nah, udah balik lagi, rupanya dia ini ngehasut tetangga saya sebelah kanan, Bang. Jadi sebelah kanan rumah saya ini, tetangga saya itu buat mata-matanya dia. Secara nggak langsung dia ngemonitorin saya itu lewat tetangga saya yang sebelah kanan ini. Yang harusnya saya punya konflik sama dia doang, tetangga saya yang sebelah kanan ini jadi ikutan. Nah di situ, Bang, saya ngerasa yang namanya kita perang gaib. Setelah dia sembuh, rupanya si alim ulamanya ini sembuh, 2 minggu dirawat itu dia dibawa ke daerah Kulon sama istrinya. Dan tetangga saya ini sebelah kanan ini pulang juga ke kampungnya, daerah Bogor. Terus itu saya mikir, oh yaudah mungkin dia mau pulang kampung dulu atau ada keperluan apa kan. Udah gitu itu udah mau lebaran, Bang. Mungkin pikiran saya sekalian dia libur lebaran kali. Pulang dia ke sini sehabis lebaran itu, di situ dia ngelakuin sesuatu, Bang. Di depan rumah saya nemuin tanah. Tanah, kayak tanah kuburan. Dan istrinya itu yang sesamping rumah saya ini sebelah kanan, itu tengah malam jam 1:30 nyiramin air ke depan rumah saya. Karena saya kenapa tahu keadaan itu, saya nggak keluar rumah. Saya posisi di dalam. Karena saya juga habis muter nih ke keluarga saya juga capek kan. Namanya habis lebaran kan. Saya ngeliat dia pulang. Nggak lama, itu yang dia lakuin. Nyiramin air, cuman saya ngeliat pas saya buka pintu itu ada tanah di depan pintu. Kayak tanah kuburan. Yang saya tahu, kalau ada tanah kuburan kayak gitu, buru-buru harus disiram. Sebelum meresap ke dalam. Kalau sampai meresap ke dalam, kemungkinan yang ngontrakin di situ atau yang nempatin rumah itu bakalan sakit, Bang. Itu bakalan sakit. Setelah saya siram, besokannya badan saya panas dingin. Panas dingin, gak karuan. Jadi menggigil, gak karuan sakitnya gitu kan. Saya nelpon lah nih pacar saya, tolong ke sini. Badan saya udah gak kuat. Datanglah ke situ.
Rupanya pas banget dia pulang nih, tokoh alim ulamanya pulang dari Kulon. Papasan lagi bang di situ. Saya dibawa, akhirnya sama pacar saya ini ke rumah sakit kan, buat dicek tensi darah saya bagus, nggak ada yang lebih, panas tinggi pun nggak ada, tapi menggigil. Rasanya sakit bang, kayak ditusuk-tusukin jarum. Di situ saya mikir ada apa nih. Akhirnya setelah itu saya dibawa pulang sama dia. Dia pulang ke rumahnya. Namanya orang lagi ngerasain kayak gitu nggak bisa tidur bang. Di atas rumah saya kedengar suara kayak hantaman batu kenceng bang. Boom! Saya, wah apa nih? Saya langsung duduk dari tempat tidur. Nggak lama suara lagi bang kayak pasir. Kayak orang nabur pasir. Nggak lama lagi suara bang. Kretek. Kretek di atas. Wah kata saya nggak beres nih. Wah nggak beres. Akhirnya saya ngambil air wudhu, saya wirid bang di situ. Saya wirid karena saya nggak kuat, subuh itu juga saya ke rumah guru saya. Saya ngomong, di rumah saya ada kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kamu di sini aja, ada yang mau nyerang kamu. Apa yang kamu rasain tadi malam? Saya omong, badan saya panas dingin, tapi saya dibawa ke rumah sakit, badan saya nggak panas. Tensi darah saya normal, tapi badan saya sakit kayak ditusuk-tusuk. Udah kamu di sini dulu, kata dia. Akhirnya saya diruwet bang, sama si AA. Jadi saya dibawa ke kamar mandi sama si AA. Badan saya dililitin kain putih. Dililitin kain putih, dimandiin di situ. Dari situ badan ngerasanya kayak disilet-silet bang. Habis dimandiin, saya lemes, dibopong akhirnya sama anak buahnya. Ditaruh nih di saung. Sediain kopi hitam sama dia, akhirnya saya di situ baru ngobrol. Kamu itu udah ada yang ngejamin, kata dia. Ngejamin apa? Ngejamin sakit. Nih rupanya baju kamu ada yang diambil sama dia. Baju? Jadi kan kalau di kosan itu baju itu ada, saya jemur di atas, di depan rumah itu. Ketika saya jemur dia ambil. Di situ. Akhirnya dia ngomong, ini udah ngajak perang. Secara nggak langsung sampai kapanpun begini terus. Kalau kamu kalah, kalau kamu nyerah pindah, kamu habis. Layanin terus sampai kapanpun. Dia ngomong kayak gitu. Udah ini mau jatuhnya, udah nantang. Saya bilang, oh oke. Terus saya harus gimana? Ya jangan pindah, udah di situ terus. Oke, akhirnya saya nggak mau pindah dari situ, saya kekeh tetap di situ kan. Nggak lama dikasih bacaan sama si AA nih. Nih, jalanin wiritan, lakuin setiap malam. Insya Allah bakal kebukti. Siapa yang ngezolimin kamu itu bakal ketahuan. Nggak usah lama-lama, besokannya saya dari situ, dari tempat si AA. Tetangga saya yang sebelah kanan, anaknya sakit. Langsung sakit, langsung dibawa ke rumah sakit. Langsung tumbang. Dengan rasa takutnya dibawa langsung sama istrinya sama si bapaknya ini dibawa langsung. Di situ badan saya langsung enak setelah anaknya dia sakit. Saya mikir apa balik ke dia? Apa jangan-jangan ini yang ngerjain saya orangnya? Dibawa pulang, rupanya nggak bawa obat. Pikiran saya itu dibawa ke rumah sakit. Rupanya dibawa ke orang pinter. Teman saya datang ke situ rupanya, teman saya teman main nih. Saya ngopi di depan, pintu saya buka, dia datang. Rupanya teman saya ini yang datang ke rumah orang bisa. Orang ngerti hal-hal klinik atau hal-hal spiritual kayak gitu. Dia ngomong ke saya, parah ya? Kenapa? Parah Ci, masih kecil dipasangin begituan. Pasangin apaan? Lihat kalungnya. Saya lihat emang sini dia pakaiin kalung, cuman kotak, kalungnya hitam. Kata dia, masih kecil loh, dijadiin wadah begitu emang gak kasihan? Emang iya, lihat aja sendiri bawaannya. Tadi pagi nangis mulu ya? Iya, itu gak kenapa-napa. Masih kecil loh jadiin wadah, kata dia, gak bagus begitu. Kata saya, paham, berarti dia tahu nih, udah dapat
hitungannya apa yang dia kirim berbalik ke dia. Dari situ anteng tuh, nggak ada apa-apa saya kan. Imbasnya ke pacar saya. Jadi pacar saya lagi kerja, nelpon nih, dia kan lagi kerja sore, nelpon nih jam 8. Kamu di mana? Di rumah. Emang kenapa? Di pabrik ada yang ngiseng. Maksudnya orang ngisengin? Bukan. Aku ke kamar mandi, ada yang ngetawain. Ada suara air. Padahal kamar mandi itu cuma satu. Ada air dari mana? Tadi ya. Udah gitu temen aku dilempar. Pakai kerikil. Kok bisa? Iya ini kok begini sih. Awalnya aku nggak pernah ngerasain apa-apa. Tadi ya. Oh yaudah. Jadi saya dapat ijazah nih dari si AA. Doa buat perlindungan saya kasih lah. Amalan. Saya kasih ini, baca ini. Dibacalah sama dia. Aman. Besok kerja, begitu lagi nelpon saya lagi. Di setiap jam yang sama. 4 kali berturut-turut. Akhirnya saya, kok sayanya udah gak ada apa-apa nih, ke pasangan saya nih. Akhirnya saya ngomong sama dia, kamu libur kerja, kita ke si AA. AA siapa? Saya nggak ngomong pertama. Kalau saya bolak-balik ke si AA ini, ke guru saya, ini pembimbing saya. Udah ikut aja. Akhirnya saya bawa. Nih pasangan saya ke situ. Ngomonglah pasangan saya ini sama si AA. Si AA cuma bisa senyum. Sambil ngomong begini. Gak kena ke kamu, kenanya ke sini. Maksudnya? Nah iya, gak kena ke kamu, kenanya ke sini. Dia nyari orang terdekat yang bisa dikenain. Oh, kata saya. Begitu cara mainnya. Kata saya, oke. Terus gimana, A? Dikasih air juga. Nih, pasangan saya. Dikasih air 3 macam ke saya. Buat mandi, buat minum, sama buat ngepel. Dikasih lah. Akhirnya saya pamitan pulang, saya anterin dia pulang. Saya langsung suruh ngepel. Dia juga kosannya kan. Dia juga ngekos di daerah Tangerang Kota kan. Pel langsung. Saya tungguin di situ, dia ngepel. Akhirnya setelah ngepel, dia minum airnya, saya pulang. Nggak lama saya pulang sampai rumah, nelpon. Di atas rumah ada suara benturan kencang. Maksudnya kayak ada benda jatuh. Suaranya kencang. Kata saya, kok sama? Ada apa nih? Yaudah, tenang aja, itu mah mungkin tikus. Saya bilang gitu. Saya nggak mau dia punya pikiran jelek lah. Nggak lama WA lagi, ngomong lagi. Katanya di atas rumah ada suara kretek. Kayak kayu patah. Ada itu mah tikus. Saya bilang begitu, biar dia nggak punya sugesti ke hal yang jelek lagi. Yang ketiga dia ngomong. Kata dia, ada suara orang naburin pasir. Saya langsung mikir, kok sama? Apa yang saya alamin? Saya langsung telepon, keluar. Tunggu di gang, saya jemput. Saya keluar akhirnya. Saya keluar lagi, saya jemput dia lagi. Saya bawa lagi ke situ akhirnya. Saya habis pulang dari si A itu, saya bawa lagi ke situ. Akhirnya apa? Di situ saya nggak pulang sama dia di rumah si A. Saya disuruh di situ. Ntar dulu rumah, jangan pulang dulu. Nih, calon istri kamu lagi nggak aman. Gantian dia nih yang mau diincar. Akhirnya di situ si pacar saya ini di bawah sama si istrinya di A di kamarnya nih. Jadi saya sama si A di depan. Akhirnya saya ngakuin tawasul di situ berdua sampai pagi. Sampai pagi akhirnya saya pulang. Dia kerja, saya tidur kan karena saya shift malam. Saya kerja lah nih, aman. Akhirnya kan sehari, 2 hari, 3 hari aman. Ketika saya libur kerja, saya ngedenger anaknya, tetangga saya yang sebelah kanan nangis kejar lagi. Yang paling kecil. Jadi dia 2 anak nih, anak cowok. Anaknya cuma 2 cowok dua-duanya. Ada yang 1 SD, yang 1 belum sekolah. Ini yang belum sekolah nangis kejar. Itu masih sore. Masih sekitar jam 6:30 atau jam 7-an. Nangis kejar. Cuman nangisnya itu nggak keluar air mata. Itu kata saya. Dibawa keluar kan, saya ngelihat dari kaca. Kok nangis, nggak ada air matanya, cuman kejar.
Akhirnya dibawa lagi dia. Saya udah tahu nih nggak bakal dibawa ke rumah sakit. Pasti dibawa ke orang yang bisa. Bener dia pulang, kedengaran suara motornya, saya intip, bener ya pakaian kalung lagi. Pakaian kalung hitam itu yang kotak. Terus saya kasih wadah lagi, oke. Saya bilang. Nah, udah dapat berapa lama tuh? Jadi si alim ulama ini jadi takut sama saya nih. Jadi segen. Yang biasanya nyari ulah atau mata-matain saya ini enggak. Lebih banyak stuck di depan rumahnya. Yang biasanya lalu lalang, bolak-balik gitu kan ke rumah tetangga saya yang sebelah kanan ini enggak. Stuck di rumah dia, ketakutan gitu kayak ngasih space, nggak mau lagi. Saya mikir, apa udah? Mikir kan gitu. Nggak lama saya ngalamin yang lebih parah lagi. Lebih parahnya, malam itu saya dapat kabar mobil saya ketiban beton. Mobil. Jadi saya punya mobil pribadi, hitungannya sedan kan. Saya taruh di jalan gitu. Jadi depan kosan saya itu ada akses jalan besar. Saya taruh di situ. Emang biasanya aman. Tiba-tiba kata dia, tembok beton itu nimpa mobil saya. Saya langsung nelpon abang saya. Lagi di mana? Ini di rumah bos. Emang kenapa? Kesini. Minta tolong bentar. Datanglah. Si AA saya nih. Datang, saya panggil teman saya juga, saya angkat lah di situ. Rupanya tangan saya kegencet pagar beton itu sampai berdarah. Bekasnya masih ada. Maksudnya kejepit gitu? Masuk kejepit. Itu yang ngangkat badannya besar-besar semua. Seakan kata dia beratnya naujubillah, padahal cuma satu beton. Tangan saya berdarah di situ. Abang saya panik, langsung ambil air, ambilin air, siram, mau dibawa ke rumah sakit. Saya bilang nggak usah. Saya bilang kan, nggak usah, nggak apa-apa. Akhirnya saya pulang, abang saya pulang, teman saya nemenin saya di kontrakan kan, saya ngopi, dia pulang. Pagi saya ditelepon sama yang punya kontrakan saya, mobil kamu ketimpa pohon. Jadi malamnya ketimpa beton, paginya ketimpa pohon. Gimana itu kondisi mobil, kan udah hancur itu? Awalnya kap depannya doang penyok sedikit. Sama lampunya agak retak. Tapi ketika nimpa, hancur. Di situ saya langsung mikir, kenapa dalam sehari ini kejadian beruntun. Malamnya ketiban beton, paginya ketiban pohon. Itu nggak logis. Itu sampai di videoin sama RT situ. Kok mau bisa ketiban beton? Akhirnya RT-nya manggil dinas perhubungan buat dipotongin kan dan pohonnya. Mobil saya amanin. Keadaan udah mati, pelek udah hancur, mobil udah penyok. Saya bingung harus ngapain lagi. Saya ke rumah guru saya pembimbing. Saya nanya, mobil saya kenapa? Maksudnya, mobil saya malam ketiban beton, pagi ketiban pohon, hancur. Dalam hari yang sama, iya. Paham. Guru saya cuma ngomong kayak gitu. Paham. Kenapa? Gantian, nggak bisa ngenain lu, nggak bisa ngenain pacar lu ya gantian. Bandar lu dihancurin. Kok kayak gitu? Jadi nggak bisa berbuat apa-apa. Buktinya mau ngenain lu, dia yang kena. Mau ngenain pacar lu, dia yang kena. Ya gantian, ini nih yang gak kepantau. Akhirnya ya udah, terus gimana? Siramin mobil pakai air garam lagi. Akhirnya saya siramin, pulang dari situ. Saya siramin sampai air mobil udah parah, nggak mungkin kan. Saya jual mobil saya. Saya jual, oke, saya fokus lagi ngebenahin sampai akhirnya saya di-cut dari perusahaan dengan alasan yang nggak jelas. Di pabrik? Di pabrik. Langsung di-cut tanpa alasan yang nggak jelas. Saya tanya keterangannya, kenapa saya dikeluarin? Itu nggak ada kejelasan. Dari apa kejelasan apanya itu, saya salah di mana, ini nggak ada. Jadi saya di situ udah bingung. Saya balik lagi ke pembimbing saya kan. Ini kenapa?
Kenapa? Kenapa lagi, kata dia. Ada masalah apa lagi? Kemarin mobil saya yang hancur. Kenapa sekarang kerjaan saya yang hancur? Kok sampai separah itu sih, kata dia. Ini orang maunya apa, kata dia. Kok sampai dibantai abis, kata dia. Kemarin mobil, sekarang kerjaan. Saya juga bingung. Kalau kayak gini kayak gimana lagi, saya harus berbuat apa lagi, kata dia. Udah malam ini kita ramein. Maksudnya ramein. Kita tawasul lah rame-rame dah. Kita hadorotin aja, kata dia. Oke, siap Pak. Jam berapa? 8:30 kamu kesini. Hari saya pulang. 8:30 malam saya balik lagi ke situ sama teman saya. Kita di situ tawasulan rame-rame. Di situ angin kenceng. Terus hujan. Tiba-tiba. Kata guru saya, fokus. Jangan buka mata, fokus. Oke, siap. Saya fokus. Akhirnya menjelang subuh nih, berhenti. Karena mau sholat subuh kan. Akhirnya kita selesai, sholat subuh jamaah. Pagi saya pulang. Di situ saya dibikin bengong. Setelah mobil saya hancur, kerjaan saya hilang. Kenapa tetangga saya yang sebelah itu kebeli gerobak? Dia kan punya usaha nih. Usaha dia kan jahit keliling. Dia mau jahit keliling kemanapun, orang nggak mungkin setiap hari tuh jahit. Logikanya di situ. Tiba-tiba beli mesin jahit. Terus sama gerobak-gerobak baru. Yang lebih bingungnya lagi sama sepeda listrik sekaligus. Dapat uang dari mana? Bingung saya di situ. Kok gue yang habis dihantam musibah, dia malah dapat duit sih. Saya nelpon akhirnya ke guru saya. Kenapa? Ini ada yang ganjil, saya bilang. Kenapa? Mobil saya hancur sampai saya jual, saya kerjaan hilang. Kok tetangga saya yang samping kebeli gerobak jahit sama pedal listrik, saya bilang gitu. Udah, jangan diroin, itu juga ketahuan sendiri, kata dia gitu. Oke. Sehari, 2 hari masih sama. Maksudnya saya udah nggak ada tegur sapa lagi kan. Malam nih saya mau beli rokok. Ceritanya nggak bisa tidur, saya mau beli rokok. Ketika saya ngintip di jendela ada sosok di situ. Sosok? Iya. Jadi yang saya lihat ya, orangnya kecil, cuman jari itu tangan sama kaki itu panjang kayak kodok, ada selaput. Tanduknya satu di tengah, kupingnya panjang, terus lidahnya nih sampai tanah. Dia matanya bulat gede, yang satu hancur, yang satu hitam. Hitam doang, nggak ada putih-putihnya, hitam doang. Tapi posisi dia nggak berdiri, terbalik. Jadi kepalanya di bawah, kakinya di atas. Itu nempel di tembok. Saya kaget, saya tutup hordeng saya balik lagi ke kamar. Gemeteran badan saya. Saya apa nih? Saya kendaliin diri, saya istighfar. Akhirnya gemeterannya hilang, saya coba intip lagi, saya beraniin. Saya intip, udah nggak ada. Saya nelpon, akhirnya. Malam itu juga saya telepon guru lagi, pembimbing saya. Assalamualaikum, iya. Waalaikumsalam, kenapa Jang? Depan rumah nih saya ngeliat sosok kayak gini, yang tadi saya ceritain. Ada ente juga, kamu tahu sendiri jawabannya. Biarin aja, kata dia. Oke. Pokoknya ibadahnya jangan ditinggal ya, lakuin terus. Oh iya, siap. Harinya dapat sehari, 2 hari. Ngeliat lagi saya, cuman di atas genteng. Dengan posisi lidahnya panjang, sampai ke jalanan. Di situ kata saya, ini yang kemarin, saya bilang. Ini emang buat ngegangguin, dia buat nyerang, atau ini penglaris, saya bilang. Saya nggak tahu nih. Cuman kok masih ada, nggak lama terbang. Ke arah kanan nih, yang kontrakan tetangga saya nih, yang musuhan. Terbang ke situ. Lari saya ke kamar. Saya takutnya lari ke rumah saya. Hari saya nggak berani keluar. Dapat besoknya, saya nongkrong di rumah teman saya nih sebelah kanan, yang beda 3 rumah dari saya. Baru di situ jelas
siapa sosok ini. Rupanya itu penglaris tetangga saya yang sebelah kanan yang punya usaha jahit. Di situ dia nemplok di depan kaca. Jadi kaca rumah itu dia nemplok. Keadaannya kepalanya di bawah dengan lidah itu menjulur ke mesin jahit. Penglarisnya. Saya liatin di situ. Cuma teman saya nggak ada yang lihat. Saya ngeliatin. Saya ini apa nih? Saya liatin. Lama tuh, lumayan lama di situ dia ada terus. Orang saya sambil ngopi, cuman pandangan saya kadang-kadang ngelirik, oh masih ada. Terus saya fokus lagi ngopi, saya lirik masih ada. Sampai akhirnya jam 12 malam hilang. Saya nelpon langsung. Pulang dari rumah teman saya pulang ke rumah. Saya nelpon guru saya. Nih yang ini nih, yang kemarin saya ceritain sosok ini, kok nemplok di depan kaca ya? Kaca siapa? Kaca rumah kamu? Bukan, tetangga saya nih sebelah kanan. Saya bilang. Udah tahu kan maksudnya apa yang ngomong kemarin? Maksudnya, kan ada kedua kemungkinan kata saya. Entah itu buat nyerang kamu atau itu penglaris. Yang kamu kemarin lihat itu apa? Tetangga kamu dapat apa? Punya gerobak sama punya sepeda listrik. Itu mungkin pelarisnya. Jadi orang tuh saking dari situ saya tahu ya, nggak lama rumah dia itu ramenya dalam artian orang jahit dari luar ke rumah dia. Padahal dia cuma tukang jahit keliling. Kenapa orang jauh-jauh aja ke rumah dia jahitnya? Itu nggak logis. Yang jahit baju satuan, yang ngecilin, yang bikin baju kapelan hitungannya buat keluarga gitu kan. Kenapa harus ke dia? Padahal dia tukang jahit biasa, bukan tailor. Seharusnya kalau emang mau jahit-jahit besar itu ke tailor, kayak bener. Ya kan, dia punya udah jelas legalitasnya kan. Ini cuma tukang jahit keliling. Kenapa rumah dia rame, segitu banyaknya dikunjungin? Terus ya, wah ini berarti. Terus saya ngomong sama guru saya harus kayak gimana lagi? Rumah kamu ya depannya kasih garam tiap malam. Oh oke, saya bilang. Saya kasih garam. Pokoknya sekarang setiap hari Rabu malam Kamis anaknya pasti nangis. Sampai sekarang. Entah penyebabnya apa, anaknya si tukang jahit itu pasti nangis. Entar nangis, tiba-tiba ngegerung nggak jelas. Gitu. Tapi si tokoh alim ulama ini udah nggak berani ke situ lagi. Dia berani itu. Teman saya ngomong nih, pernah ngeliat, ketika saya udah keluar rumah, dia baru berani ke situ. Udah selama ini aman aja, ya kan? Rumah saya tiba-tiba banyak binatang lagi. Muncul lagi. Yang lebih parahnya itu, sekitar 4 hari atau 3 hari yang lalu itu, ada cicak mati di depan rumah. Cuman posisi di perutnya itu ada telurnya 2. Kelihatan jelas. Tapi posisi mati. Terentang ya matinya. Itu udah gak ada buntutnya. Di situ hawanya udah gak enak. Rumah jadi panas. Ya kan. Saya mikir, apa dia mau ngelakuin lagi? Saya udah lengah kayak gini. Ya kan. Saya telepon lagi guru saya. Hampura. Ini ada kayak gini, ada binatang lagi di rumah. Kata guru saya, mau mulai lagi tuh. Kata dia, siapin aja badannya. Oh oke, saya bilang. Setelah saya ke situ, besokannya saya ke pembimbing saya lagi nih satu di daerah Tangerang Kabupaten juga. Saya ngobrol di situ. Saya juga udah ngomong sama si pembimbing kedua saya ini kalau saya juga punya pembimbing pertama. Akhirnya saya suruh datang lagi sama dia. Malam Senin ke sini ya, kata dia. Oke, siapin. Yang AA suruh. Apaan? Yang pertama, kembang 7 rupa. Yang kedua, minyak 1000 bunga. Yang ketiga, kain mori 3 meter. Kalau yang nggak tahu kain mori itu kain kafan. Suruh bawa 3 meter. Oke, saya ke situ jam berapa? Datang aja habis isa. Berangkat dari rumah jam 7. Oke.
Akhirnya saya mutusin datang ke situ. Saya berangkat ke sana. Itu petir terus. Petir banyak. Saya cuma nggak hujan. Cuman kilat-kilat aja ya. Yeah. Saya datang ke situ. Lagi ada pasiennya dia. Saya suruh nunggu. Tunggu ya bentar ya. Oh ya, A. Akhirnya saya tungguin sekitar jam 9:30 saya suruh masuk sama si A. Kenalan lagi kata dia. Ini A kemarin depan rumah itu ada cicak A. Cuma posisinya ada telurnya 2, nggak ada buntutnya mati. Mandi aja ya kata dia. Pembersihan lagi. Ya udah A, ntar kita tungguin. Udah kamu ngopi dulu kata dia. Saya dibikinin kopi, cuman saya nggak boleh kopi manis, pasti kopi pahit. Saya dibikinin kopi pahit di situ, saya suruh ngerokok. Nggak lama dia keluar dari tempat meditasinya, nyalain dupa 2, sama rokok gudang garam merah dibakar. Di situ kita tawasul berdua, jam 11:30 malam. Saya diajak sama dia, ayo ikut AA, bawa perlengkapan kamu. Akhirnya dibawa, saya bawa nih berdua. Saya jalan ke gang kecil, ngelewatin musola, terus di situ ada tempat pemandiannya, sumur tua. Di situ saya suruh nunggu dulu, tunggu di sini dulu, siapin. Oke, saya kasih perlengkapan saya, dia masuk ke dalam. Setelah sampai sumur tua itu, nggak lama saya dipanggil. Jangan mari, kata dia. Oke, saya masuk ke situ. Saya masuk ke situ, saya suruh pakai kain mori itu. Pakai tanpa pakai baju selai pun kan. Saya suruh ngadep ke sumur tua itu. Akhirnya dimandiin. Jam 1:30 malam. Sebelum saya dimandiin itu, kedengeran suara kuda, delman. Itu suara delman, suara orang ketawa, suara gamelan. Jadi sumur tua itu sebelumnya masjid, depannya sumur tua, kesananya sudah rawa. Jadi rawa yang udah ketutup-tutupan pohon-pohon lah. Setelah mandi, udah pakai baju kamu. Saya pakai baju lagi. Kainnya itu, yang ada bunganya itu, dilipat sama si A. Taruh di plastik, kata dia. Di rumah kamu ada aliran kali nggak? Kata dia. Oh ada A. Buang. Jangan sampai ada yang ngeliat. Oke A, siap. Akhirnya balik lagi ke padepokannya. Saya di padepokannya lagi, saya ditahan dulu. Jangan pulang dulu. Jam 12:30 pas, kamu harus udah pergi dari sini. Siapa? Akhirnya saya ngopi dulu di situ, saya ngobrol. Dia juga habis dari ngobatin saya itu mau istirahat, mau habis itu mau ke Garut lagi kan. Akhirnya udah 12:30 pulang sekarang. Jangan pernah nengok ke belakang. Kenapa? Turutin apa kata? Jangan pernah nengok ke belakang. Oke, siap. Saya jalan, nggak lama hujan. Saya kejebak hujan di tengah jalan. Yang awalnya cuacanya bagus, nggak ada hujan apa-apa. Hujan. Kejebak saya di situ, lumayan 1,5 jam. Ditelepon, firasat saya udah nggak enak. Ditelepon sama dia. Kejebak hujan. Iya, lanjut, jangan berhenti. Akhirnya saya hujan-hujanan pulang. Sampai kali dekat rumah saya itu kering, nggak hujan. Saya bingungnya di situ. Saya udah basah lepek, di situ kering. Akhirnya sepi, saya tengok kanan kiri nggak ada orang, terus saya buang. Sampai rumah, saya masukin motor, saya kunci pintu rumah. Di situ ada yang ketawa, suara perempuan. Ketawa. Di situ saya mikir, ketawanya kayak gini. Dari mana? Dari atas plafon rumah saya. Saya nelpon langsung si A. Nelpon lagi saya sampai rumah, saya nelpon A. Baru sampai rumah A. Kenapa? Di atas rumah dengan suara ketawa. Ya biarin. Itu yang seneng sama kamu dong, tadi A mandiin. Waduh. Maksudnya? Iya tadi ada perempuan yang ngintil.
Saya tanya bentukannya apa? Kata dia, kayak Dewi, pakai kemben. Pakai kemben segini, cuman dia ada mahkotanya. Jadi penunggu rawas itu demen sama saya. Cuman dia katanya nggak jahat, cuman backupin kamu doang nih. Selagi kamu masih terus dipepet sama orang-orang yang jolimin kamu, dia bakalan ada tanpa kamu sadarin. Maksudnya ngelindungin? Iya, dia ngelindungin. Kata dia begitu. Oh oke, yaudah sekarang kamu tidur, kata dia. Besok pagi bangun, pintu buka. Maksudnya, pintu buka biarin. Saya mau tahu respon tetangga kamu apa. Kata dia. Oh, oke, siap. Hari pagi saya bangun, saya buka pintu. Responnya semuanya ngehindar. Takut. Nggak ada yang berani lewat depan rumah saya lagi. Yang biasa lalu lalang gitu. Kan yang toko alim ulamanya udah nggak berani nih lewat. Yang ini masih bolak-balik. Ini hari itu nggak berani lewat sama sekali. Saya juga bingung di situ. Saya langsung WA, Assalamualaikum ada perkembangan bagus. Kenapa? Tetangga saya yang ini nggak berani lewat depan rumah. Iya, biasa aja. Bikin. Mau tahu? Kata dia. Coba malam lihat, kata dia. Penglarisnya dia masih ada nggak? Kalau emang masih ada, siramin. Biar sekalian. Kata dia. Kita mau perang besar. Lagi-lagi pembimbing saya ngomong kayak gitu. Siapa? Akhirnya saya lihat ada nih si makhluknya itu. Saya siram pakai garam kasar dengan bacaan yang dikasih. Saya siram, langsung kayak gimana ya, hilang sekelebatan, langsung hilang. Saya langsung lari ke dalam. Saya cuci kaki, cuci tangan, cuci muka. Saya istighfar, saya tidur. Dan besok paginya, dia rupanya subuh-subuh udah keadaan mau siap-siap pulang kampung. Si tetangga saya yang sebelah kanan. Dengan disaksiin sama tetangga saya yang tokoh alim ulama ini. Entah apa, saya juga nggak tahu ya maksudnya. Dia keadaan mau pulang kampung dengan keadaan terburu-buru. Si tukang jahit ini? Iya. Akhirnya dia pulang. Nggak lama, si tukang jahit itu datang lagi dengan bawa orang yang nggak pernah saya lihat. Orangnya masih muda. Kenapa saya bilang dia bawa orang? Itu udah pasti dari kampungnya, karena saya ngeliat dari platnya. Oke, kendaraannya. Iya. Saya ngeliat dari plat nomor dia ini, kendaraan dia ini, dengan keadaan Tangerang yang plat nomor B, yang saya lihat beda. Kalau dia platnya F. Dan itu masih muda. Saya ngelihat auranya juga cukup kencang ya. Beda sama orang-orang biasa. Gitu. Saya lihat dia ngeliatin di rumah saya terus. Dan di situ dia nyuguhin ayam bekakak. Ayam yang udah diolah cuman nggak dipotong, masih utuh satu. Dengan air kelapa bunga. Saya ngelihat persis. Ketika saya ngelihat ditutup langsung hordeng dia. Saya bilang, oh ini. Dia mau main lagi. Nggak lama dia pulang. Habis ajan maghrib. Rumah saya bener aja. Panas lagi hawanya. Balik lagi ke awal. Hawanya panas lagi. Nggak lama hawa saya panas nih rumah. Saya lagi WA-an sama pasangan saya. Berantem saya. Nggak ada sebab, nggak ada apa. Sampai akhirnya saya mau pisah saat itu. Saya bilang, ini bukan pengaruh nih. Bukan pribadi kita nih, kesadaran kita. Tapi ini ada pengaruh lain nih. Saya bilang, mau main lagi. Oke, saya bilang. Saya ke pembimbing saya nih, yang orang sepatan. Saya langsung berangkat ke situ. Saya nggak pakai lama lagi. Setelah saya ngerasain apa yang saya rasain, sampai saya mau pisah sama pasangan saya ke sana. Saya ngomong, ada yang nggak beres lagi, Kenapa? Nih, dia bawa orang dari kampungnya dia.
Kamu lagi ngapain? Saya lagi di dalam. Kok kamu tahu? Saya keluar, saya mau nyalain sanyo di depan. Saya ngeliat dia, bapak pembimbing. Soalnya subuh saya tahu dia pulang kampung itu terburu-buru. Seandainya dia mau pulang atau jemput orang, istrinya nggak diajak, tapi ini istri sama anak ikut. Tiba-tiba datang ke situ bawa orang. Kata si pembimbing saya ini, sebenarnya yang ono yang ngasut mah. Cuman yang ini bertindak karena apa yang ono udah kalah. Sekarang ini nih musuh kamu nih. Oke, siap. Terus gimana? Penjagaan harus dikencangin lagi. Kata dia. Maksudnya badan kamu harus dikuatin lagi. Ini yang turunnya langsung gurunya. Dia bawa ke rumah loh, bukan dari kemarin kita benturan. Dia di sana, kita di sini, jauh. Tapi ini langsung diterjunin langsung. Ini udah masuknya udah keras ini. Terus gimana? Sediain, cari kelapa hijau. Sediain, saya beli kelapa hijau 2. Cuman cari yang dalamnya kalau dibuka itu merah. Oke. Saya cari, akhirnya dapat tuh lumayan jauh. Saya baru dapat. Itu pun saya ngambil di pohon. Udah dipotong ya. Jadi saya ngambil itu suruh saya ambil langsung yang ada di pohon. Kalau bisa. Jangan sampai jatuh ke bumi. Kamu manjat sendiri. Akhirnya saya naik manjat sendiri. Dengan jangan sampai jatuh itu saya gigit. Kelapa itu saya gigit. Saya turun ke bawah, akhirnya saya bayar. Saya langsung bawa. Kata PCHA. Kelapa itu kan pink dalam itu. Di belah ya. Ketika dibuka hitam airnya. Airnya langsung hitam. Beneran hitam kayak air got. Kata siapa? Kalau sampai jatuh ke bumi, nih kamu dibikin sakit. Dibelah itu di depan muka saya sendiri. Logika kalau emang itu si guru saya pembimbing saya bohong atau apa ya, kelapa udah pasti dia nyediain. Ya kan, saya suruh datang ke situ dong. Oke, pikirannya saya dibohongin. Ini kelapa saya ngambil sendiri. Dari atas pohonnya digigit. Saya bawa ke situ dibelah. Sama anak muridnya itu hitam dalamnya. Kata dia apa? Perang besar udah dimulai. Siapin mentalnya, siapin fisiknya, siapin lagi sabarnya. Tapi niat kamu jangan pernah ngomong buat dalam hati itu punya pemikiran harus balas dendam, jangan. Ikhlasin aja, apa yang udah terjadi ikhlasin. Semakin kamu ikhlas, hal itu berbalik ke dia sendiri. Sampai ngomong kayak gitu pembimbing saya. Kamu itu bukan orang biasa lagi. Penjagaan kamu udah kuat. Kenapa saya suruh beli kelapa ya? Kelapa ini wadah tadi. Buat pembersihan nih, atau buat backupan kamu. Lempar ke sini biar kamu lihat sendiri, kata dia. Oke, siap. Terus gimana lagi? Ya udah sekarang kamu fokus, kata dia. Oke. Kamu udah kerja belum, kata dia. Belum, Ya udah kamu fokus nyari kerjaan. Oke. Akhirnya saya jalan. Apa yang pembimbing saya suruh ke saya itu saya jalanin. Nggak logis sampai sekarang saya sudah naruh lamaran ke sini sana belum dapat panggilan. Saya balik lagi ke situ. Kenapa? Saya udah naruh nih 5 perusahaan saya taruh. Sampai sekarang saya belum punya panggilan kerja lagi. Gantian rezeki kamu yang ditutup. Jadi rezeki saya ditutup sama dia. Apa ini sama yang dilakuin sama mantan saya sebelumnya di pagar goib? Mungkin bisa jadi. Terus gimana? Diruwet lagi harusnya. Diruwet itu gimana lagi ya? Siapin semangka yang kuning. Terus ayam bekakak 3. Sama bunga 1000 bunga ya, parfumnya. Ada tuh harus disiapin. Kapan disiapin? Secepatnya. 2 hari saya siapin. Saya datengin ke situ lagi, ke si saya. Akhirnya kita tawasul lagi. Rame-rame. Tawasul sampai pagi. Udah selesai. Saya disuruh pulang. Akhirnya. Nggak lama dapat panggilan kerja.
dapat panggilan kerja. Cuman begitu juga alasannya suruh nunggu juga. Jadi kayak ditutup. Saya bilang, kok sampai separah ini? Dari awalnya saya datang ke situ baik-baik, kita juga komunikasi baik-baik gitu. Kenapa saya sampai separah ini dibikin? Bahkan sampai sekarang saya ngerasain masih sering ada kiriman itu. Belum berhenti sampai detik ini saya cerita di sini, itu belum berhenti. Terakhir tuh malam tadi sebelum saya cerita ke sini, malam itu saya panas dingin. Cuman saya mikir, oke, mungkin sakit biasa. Cuman itu cepet jangkanya. Setengah 10 saya panas dingin, jam 11 hilang. Jadi saya yang cerita di sini itu belum berakhir. Perang gaibnya masih terus berjalan, belum selesai sedikit pun. Oke nih, Bang Doci, ini kan bisa dibilang kompleks banget ya. Ini serangan ini jatuhnya ya, apa ya, dibilang bertubi-tubi lah. Iya. Apa yang lo alami. Nah, ketika lo kerja sebagai pegawai pabrik ini, itu pas lagi kerja itu ngalamin juga gak sih? Sedikit ngalamin sih Bang. Apa itu? Sedikit ngalamin tangan kena mesin. Pernah. Maksudnya? Kejepit mesin. Cuman alhamdulillahnya selamat. Maksudnya nggak sampai masuk banget gitu ya? Nggak sampai masuk banget, cuman luka. Oke. Berapa kali kalau misalnya di pekerjaan nih untuk diganggunya nih? 7 kalian ada. 7 kalian? Yang terakhir itu paling parah itu sampai jatuh dari mesin. Dengan ketinggian mesin itu 3 meter. Oh, oke. Nah, maksudnya tetangga lu ini apa ya? Maksudnya gue juga kurang mengerti gitu. Ketika lu datang ke kosan tersebut, lu kan maksudnya ya assalamualaikum lah, gitu, baik-baik ya. Maksudnya lu nggak diem aja, lu juga bersosialisasi sama tetangga-tetangga sekitar yang ada di kanan kiri lu. Nah, kenapa sih tetangga ini yang awalnya welcome ketika pasangan lu nih hadir, kok jadi berubah semuanya? Kemungkinan besar ini Bang ya, dia mau dipandang bagus di situ. Karena sebelum-sebelumnya itu yang ngontrak di situ dibikin nggak betah juga sama. Jadi nggak boleh ada orang yang di situ sekiranya gini, belum berumah tangga tapi nggak boleh ngontrak di situ. Gitu. Jadi dia pengennya tuh kelihatannya kampung itu bersih tanpa anak muda. Iya. Berarti rata-rata pada berkeluarga semua? Udah berkeluarga. Jadi yang belum berkeluarga itu cuma saya sama teman saya. Kenapa teman saya di situ aman? Karena masih sama ibunya. Oke, sama adiknya. Masih keluarga lah. Iya, kalau saya sendiri di situ, independen hitungannya. Iya benar-benar. Nah, ketika si tetangga lu ini nyerang lu, itu maksudnya tujuannya biar lu ini supaya pindah atau supaya bisa dibilang tuh ya buat jadi tumbal karena si penglaris dia ini? Dibikin gak betah. Karena apa dibikin gak betah? Karena saya tahu apa penglarisnya dia, apa yang dia gunain. Seandainya pribadi saya mungkin mau iseng sama dia, saya hancurin, bisa. Usahanya di tukang jahit ini? Iya, karena saya tahu penglarisnya dia ditaruhnya di mana, dengan pemakaiannya apa. Kan saya bilang tadi di awal, udah saya siramin pakai garam. Di situ mungkin si penglarisnya berefeknya ke anaknya. Makanya saya di situ dibikin gebetah terus. Karena cuma saya doang yang tahu. Itu. Nah yang lain gak ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Bahkan dia punya saudara tukang jahit juga. Gak seramai dia. Itu yang saya bingung. Masih di sekitar itu juga? Sama. Jadi kalau si tukang jahit ini sebelah kanan saya pas. Kalau saudaranya dia itu beda 2 rumah, sebelah kiri ke saya. Dia sampingan sama orang yang tokoh alim ulama ini yang awalnya gak suka sama saya. Iya. Dia parahnya nih yang tetangga. Iya, ini nggak logis. Saya mikirnya begini, tukang jahit keliling kan, nggak setiap hari orang jahit keliling. Maksudnya nggak setiap hari tuh orang jahit ke dia. Kenapa tiba-tiba bisa beli gerobak baru, pasang AC, beli sepeda listrik? Nggak logis. Bahkan orang Jawa aja datang ke dia, padahal dia cuma tukang jahit keliling. Iya, maksudnya bukan yang tailor ya. Iya.
punya keahlian khusus yang di bidang jahit ya. Ini cuma jahit keliling. Kenapa bisa seramai itu? Ya, tapi tetangga sekitar itu ketika tetangga ini maksudnya rame gitu kan, dikunjungi sama pelanggannya, itu ada yang merasa heran nggak sih? Atau ada yang maksudnya ya namanya tetangga kan pasti omongannya ada aja lah. Karena tetangga situ tuh gimana ya, dibilang rata-rata mayoritasnya ibu-ibu. Jadi nggak ada yang nyadar karena ibu-ibu juga ke dia juga. Malah di situ bapak-bapaknya itu jarang, kehitung jari. Jadi mayoritas itu ibu-ibu, jadi yang jahit-jahit baju atau celana atau seragam anaknya itu ke dia semua. Di dia rame, kenapa sih saudaranya enggak? Kalau emang level dia sama tukang jahit, harusnya temen saudaranya juga sama lah rame. Atau dia kewalahan, nah ke saudara saya aja. Ini enggak. Ini dia yang handle sendiri. Nah lu kan juga bilang bahwa si penjahit ini kan itu penglarisnya. Berarti kalau dari tanda kutip yang lu ceritakan ini, si penjahit itu berarti melakukan pesugihan. Bisa jadi dibilang begitu. Soalnya awalnya itu dia jahit keliling itu bukan pakai gerobak dorong, pakai motor. Sekarang diganti nih. Mungkin karena udah ketahuan seluk-beluk ya cara mainnya, diganti sama dia pakai gerobak dorong. Gerobak jahit yang digoes itu. Awalnya enggak pakai motor keliling. Tapi lu pernah ngeliat gak sih dia melakukan suatu ritual itu di rumahnya? Itu yang saya bilang tadi di awal. Saya pernah ngeliat dia penyediain ayam bekakak sama kelapa muda itu yang dia bawa orang dari kampungnya itu. Itu dong yang saya lihat. Itu yang terakhir saya lihat. Ketika saya ngeliat, hordingnya langsung ditutup. Gitu. Parah banget. Dan kejadian ini sampai sekarang? Sampai sekarang masih terus. Orangnya masih ada di? Masih ada. Bahkan saya kan sekarang kerja freelance. Hitungannya freelance itu ngebantu teman saya nih buat kerja di bengkel motor kan. Ketika saya ada di situ, dia punya motor, dia nggak berani nyervis motornya di tempat teman saya. Tapi ketika saya nggak ada di situ, dia berani. Kenapa sih seperti itu? Saking keselnya atau gimana? Entah, saya juga bingung. Tapi lu masih tinggal di situ? Masih sampai sekarang. Orangnya juga masih ada? Masih. Bahkan hitungannya yang saya lihat ya pribadi, yang alim ulama ini udah mulai berani lagi. Maksudnya mulai berani main lagi? Iya, udah berani nantang lagi. Cuman alhamdulillahnya atas izin Allah saya nggak gentar. Mau sampai mana saya jabanin. Dan untungnya lu masih sampai sekarang juga masih ada pembimbing ya? Iya, pembimbing saya alhamdulillah masih terus stay. Karena pikirnya begini aja bang, kita datang ke orang baik-baik minta tolong nggak mungkin. Orang yang kita pintain tolong itu nolak kita mentah-mentah. Iya benar sih, benar. Tapi kan terkadang juga ada yang orang cuman ini nggak ada gunanya, ada juga kan seperti itu. Tapi ini benar-benar ikhlas yang ngebantu. Ikhlas. Karena apa? Sebelum si pembimbing saya terjun di dunia ini, dia juga pernah dapat musibah. Dia ngerasain apa yang sedikitnya saya rasain. Makanya di sini dia ngerti. Setidaknya walaupun tidak total bantu, sebisa mungkin dia backup. Itu sekuatnya dia lah. Iya. Oke bang, terima kasih banget nih bang, udah mau membagikan sebuah kisah pengalamannya dan sampai sekarang masih dirasakan. Masih bang. Sebelum mengakhiri cerita nih, bang punya pesan-pesan gak nih buat teman-teman obrolan tengah malam yang nonton kisah abang pada malam kali ini? Intinya satu sih bang, kita mau dimanapun jangan pernah takut. Pakai 3 prinsip ya, jujur, ikhlas, sopan. Dimanapun kita hidup, saya jamin itu. Allah juga ngebantu. Jangan pernah takut itu. Saya jamin. Karena saya udah ngalamin sendiri sampai sekarang pun kalau saya tidak ngejalanin apa yang 3 itu saya jalanin pedoman, mungkin saya udah tumbang. Berarti kalau misalnya nanti nih ada teman-teman yang request, bang, coba dong nginep bareng abang ini di kosan. Itu tapi di kosan masih serem gak sih bang? Masih. Enggak, maksudnya seremnya itu entah itu setiap malam pasti ada gangguan atau gimana? Paling abang kalau saya ajak nginep ke situ,
namanya binatang itu masih sering ketemu, Bang. Entah yang namanya kelabang, cacing, atau yang saya bilang tadi apa namanya, kayak pacet. Masih ada. Masih ada. Itu pasti masih ada. Walaupun nggak banyak tapi masih ada. Oke. Coba kita lihat aja reaksi dari penonton ya, Bang. Oke, Bang, sekali lagi terima kasih nih sekali lagi Siapa? sudah mau membagikan sebuah kisahnya. Gua Nari pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.